Guatemala jago drama layaknya timnas Vietnam. Sintayong yakini sepak bola Indonesia bangkit. Donitri Pamungkas disebut mirip Ryan Giggs. Justin Hubner pengawal Wolves U21 permalukan Leicester City U21. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menghadapi Guatemala U20 di laga pamungkas, terlihat Sintayong mencoba semua pemain untuk seleksi jelang Piala Asia U20 mendatang. Nama Marcel Januar kembali dipercaya sebagai starter. Bahkan di babak kedua, Ronaldo Kuate dimasukkan bersama Hugo Samir untuk menambah daya dobrak. Sempat efektif menyerang, namun keduanya diganti. Selain untuk menjaga kondisi pemain, demi menyembunyikan taktik dari lawan di Piala Asia, terlihat diterapkan Sintayong. Meski mengalami kekalahan 1-0, skuad Garuda Nusantara mampu tampil keras hingga pertandingan usai. Namun jarak pertandingan yang hanya 2 hari juga terlihat membuat penampilan Arkan Fikri dan kawan-kawan kewalahan. Pemandangan menarik terlihat ketika Guatemala kerap terjatuh kala berduel dengan punggawa timnas U20 Indonesia. Sejatinya semifinalis Piala CONCACAF tersebut tidak banyak melakukan serangan mematikan. Namun kesalahan lini belakang skuad Garuda Nusantara lah yang menyebabkan skor 1-0 menjadi hasil akhir di laga tersebut. Bahkan terlihat Guatemala kerap terjatuh hanya untuk mempertahankan keunggulan. Hal tersebut lantas juga membuat bek Guatemala menerima kartu merah. Pada babak pertama, Kapten Guatemala juga tampak menginjak Zanedine Faris. Sedangkan di babak kedua, kiper Guatemala terjatuh dengan konyol lewat aksinya yang membenturkan tangannya ke gawang sendiri. Masuknya Ronaldo Kuate dan Hugo Samir sempat memberikan warna tersendiri bagi lini depan skuad Garuda Nusantara. Kecepatan keduanya kerap merepotkan lawan, sampai-sampai kerap mendapatkan pelanggaran dari pasukan Guatemala. Sayangnya beberapa peluang gagal dimanfaatkan rekan lainnya. Namun akhirnya keduanya diganti oleh Ferdiansyah dan Alfrianto Nico. Sintayong tampak tidak ingin mengambil resiko kepada Ronaldo Kuate dan Hugo Samir. Satu hal yang menarik, hal tersebut membuktikan bahwa keduanya bakal menjadi andalan Sintayong di Piala Asia U20 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong menanggapi adanya panggung megah konser Raisa Andriana yang menghiasi gelaran turnamen mini internasional. Adanya panggung megah tersebut sebenarnya bisa dibilang cukup mengganggu, meskipun berada di lintasan lari bukan di tengah lapangan. Sintayong menyadari panggung tersebut sudah masuk ke dalam jadwal lebih dulu di SUGBK ketimbang turnamen mini internasional. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap agar kedepannya tidak lagi terjadi hal seperti itu dan PSSI lebih mematangkan untuk urusan administrasi. Pemain Timnas Indonesia Ronaldo Kuate akhirnya resmi diperkenalkan oleh klub Turki Bodrumspor. Hal itu tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram resmi klub yakni @Bodrumspor. Ronaldo Kuate sendiri dikontrak oleh klub Turki tersebut selama 2,5 tahun. Ex Madura United tersebut akan berada di Bodrumspor hingga 2025 mendatang. Harapannya Ronaldo Kuate mampu bersaing dan mendapatkan menit bermain di Bodrumspor sehingga bisa meningkatkan kualitasnya. Usai mengumumkan sebagai pemain baru, Bodrumspor mendukung penuh Ronaldo Kuate bergabung bersama skuad timnas Indonesia U20. Bodrumspor mengaku tidak menghalangi langkah Ronaldo untuk membela timnas Indonesia U20. Hal itu tampak dalam caption unggahan perkenalan Ronaldo Kuate di akun Instagram klub. Ronaldo Kuate sendiri telah kembali ke tanah air sejak beberapa waktu lalu. Pemain 18 tahun itu pun sudah berlatih bersama skuad Garuda Nusantara untuk menghadapi Piala Asia U20 di Uzbekistan mendatang. Belum genap seminggu menjabat, Erick Thohir telah melakukan meeting pertamanya bersama dengan Sintayong. Hal tersebut dapat dilihat melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Diketahui keduanya bertemu untuk membahas soal program Timnas Indonesia. Erick Thohir tampak serius menyimak, sementara STY tampak antusias untuk memberikan penjelasan. Hal tersebut sekaligus mewujudkan keinginan Sintayong yang ingin segera bertemu dengan ketum PSSI yang baru. Erick Thohir mengaku akan memberikan kejutan usai rapat tersebut. Hal itu tampak dalam caption unggahannya tersebut. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sepakat dan mendukung Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk memberantas mafia bola tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu semakin yakin dengan gagasan seperti itu, sepak bola Indonesia akan lebih baik ke depannya. Ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu juga menyatakan salah satu masalah perkembangan sepak bola di Indonesia saat ini adalah adanya mafia bola.
Jadi Sintayong tegas mendukung gagasan yang dilontarkan Ketum PSSI Erick Thohir. Melansir dari akun Twitter @ASEANBall, Filipina dikabarkan bakal menghadapi tim yang dipecundangi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 lalu, yakni Kuwait untuk FIFA Matchday Maret mendatang. Kala itu skuad Garuda menang tipis 2-1 dan memupus harapan Kuwait untuk tampil di Piala Asia 2023. Sementara itu pertandingan FIFA Matchday tersebut dijadwalkan bakal digelar di Kuwait. Kuwait mengundang Filipina untuk mengkontrol ranking FIFA, sebab kini mereka berada di posisi ke-148, sedangkan Filipina berada di urutan ke-134. Pemain keturunan Indonesia Justin Hubner kembali dipercaya menjadi starter saat Wolverhampton Wanderers U21 menghadapi Leicester City U21 di Premier League 2 Divisi 1. Tampil apik di lini belakang, Justin Hubner sukses menjaga pertahanan dan membawa Wolves U21 meraih kemenangan dengan skor 2-1. Di laga selanjutnya, Wolves U21 akan menghadapi Manchester United U21, tepatnya pada Sabtu mendatang. Mengingat performa Hubner yang cukup menjanjikan, bukan tidak mungkin dirinya akan kembali dipercaya untuk tampil di laga tersebut. Pelatih Persija Jakarta setuju bahwa bintang timnas U20 Indonesia Doni Tripamungkas disebut punya gaya bermain seperti legenda Manchester United Ryan Giggs. Thomas Dahl menilai Doni Tripamungkas memang memiliki umpan yang berkualitas. Ex-juru taktik Borussia Dortmund itu meyakini potensi yang dimiliki Doni Tripamungkas bakal terus berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Thomas Dahl menambahkan Doni Tripamungkas hanya perlu meningkatkan kondisi fisiknya. Hal itu untuk menunjang penampilan pemain itu di lapangan. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara terkait lokasi training camp Timnas Indonesia. Menteri BUMN itu menyebut bahwa akan dibangun di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara. Di sana akan dibangun infrastruktur persepakbolaan nasional. Presiden Jokowi akan membawa pengurus PSSI ke Ibu Kota Nusantara untuk melihat potensi pusat latihan yang akan disiapkan. Erick Thohir mengatakan pemerintah juga akan membangun infrastruktur sepak bola lainnya, seperti lapangan-lapangan pertandingan yang akan dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan internasional, serta memberikan dukungan perizinan penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Awalnya banyak yang mengira PSSI mencari tim juara dalam turnamen mini yang diikuti oleh Timnas U20 Indonesia, Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Sebab PSSI menyiapkan jadwal pertandingan bak format setengah kompetisi yang mana keempat tim tersebut saling bertemu. Namun media ofisial Bandung Saputra menegaskan bahwa tidak mencari juara. Pasalnya sejak awal nama resminya hanya uji coba internasional. Tim-tim diundang PSSI sebagai persiapan Timnas Indonesia U20 sebelum turun di Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan, yang akan dilangsungkan pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.